Moshi Moshi, selamat datang di channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah mensubscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan memulai sebuah pembacaan yaitu dengan tema komunikasi yang tersendat akan lancar kembali ya. Jadi di sini mungkin kamu berdilin dengan seseorang yang komunikasinya tersendat sama kamu, banyak halangan, rintangan dan sebagainya, tapi akan ada komunikasi yang lancar kembali ya, teman-teman. Kita coba lihat di sini bagaimana apa yang akan terjadi sama kalian dan apa yang akan terjadi selama pembacaan ini. Mari kita memulai pembacaannya. Siapakah orang ini? Nah, orang ini yang komunikasinya tersendat sama kamu itu memang orang yang sedang bangkit dari segala situasi yang kurang kondusif buat dia. Banyak hal-hal yang menyerang dirinya ya. Kamu bisa lihat di sini gambarnya adalah pohon yang rontok ya. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang harus dia lewati, banyak sekali tekanan-tekanan sehingga banyak sekali hidupnya dia itu seperti rasanya dalam tanda kutip gak berkembang ya. Jadi mungkin komunikasi di antara kalian pun terasa sangat gloomy ya, mungkin lama responnya atau bahkan mungkin nggak komunikasi gitu ya. Di sini ada banyak kehidupan dia yang energinya atau auranya itu cenderung suram, sedih gitu loh ya. Yang kalau Sora lihat di sini dimana ya orang ini itu sedang banyak harus melewati masalah ya, dimana dia sedang banyak mengevaluasi dan memantau hidupnya untuk jalan hidupnya tuh ke depannya mau seperti apa. Jadi orang ini sedang mulai merencanakan ke depan kehidupan dia itu seperti apa. Karena di sini dari apa yang telah terjadi, perjalanan yang telah dia lalui juga ya, orang ini tuh bisa melihat bahwa dia butuh untuk merasa tenang dan butuh untuk merasa yakin bahwa perjalanan kehidupan dia yang ke depan tuh bisa lebih lancar gitu loh. Karena masalah-masalah yang menghadang ini ada juga yang berhubungan dengan masalah paling basic ya, mungkin kebutuhan utama, masalah keluarga gitu loh ya. Nah, ini membuat dia itu merasa harus punya persiapan buat masa depan. Nah, harus ada sesuatu yang bisa dia pegang buat masa depan. Dan orang ini tapi di satu sisi, meskipun mungkin kalian komunikasinya tersendat, tapi masih memantau kamu dari kejauhan. Ya, mungkin ada beberapa di antara kalian yang LDR juga. Nah, sambil memantau untuk segi finansial, orang ini dalam situasi yang memang mempertahankan finansial dia. Ya, bagaimana finansial dia untuk bisa tetap solid ke depannya gitu ya, untuk stabil lah ya, untuk bertahan sampai situasi dia bisa bertahan. Jadi aspek-aspek hidupnya tuh banyak berefek ya, baik yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan tuh apakah Sora? Hantu gitu, bukan. Aspek yang nggak kelihatan tuh kan emosi ya, dia tidak terlihat dengan mata tapi dirasakan gitu loh ya, ketenangan gitu loh ya. Nah, dia ini sekarang dalam fase membangun ya. Jadi bukan cuma mempertahankan, di sini juga ada yang dia bangun ya. Bisa saja memang dia berusaha untuk membangun sesuatu yang baru ya. Di sini mungkin ada usaha yang lagi baru dia bikin atau usaha yang baru dia bangun lagi gitu ya. Dan di sini kayak kalau Sora lihat dia berharap akan ada pelan-pelan tapi bisa ada hasilnya gitu ya. Karena memang dia itu harus menanam atau harus berusaha punya sesuatu di antara situasi dia sendirian, mungkin dia juga nggak punya banyak support. Di sini juga banyak masalah yang harus dia hadapi gitu loh. Jadi di sini tuh memang benar-benar butuh yang namanya dia itu gigih, perlu yang namanya dia itu fokus ya. Dan orang ini tuh pingin bisa memperjuangkan perasaan dia itu pada akhirnya. Jadi proses panjang dari namanya memperjuangkan perasaan, dia tahu bahwa ketika masa depan tuh bisa lebih stabil, segala sesuatu bisa lebih dia pegang ya, dan ada yang sudah dia bangun, itu baru bisa dia fokus untuk masalah ke perasaan, mengolah perasaannya gitu loh ya. Kenapa? Karena di sini kalau yang Sora lihat, perasaan dia itu jadinya mungkin saja bisa jadi nggak tenang, fokus emosinya dia jadi nggak terarah kalau masih banyak masalah-masalah yang harus dihadapi. Kira-kira seperti itu ya. Kita sekarang coba mau lihat dulu siapa sih ciri-cirinya orang ini. Siapakah ciri-cirinya orang ini? Ya, seorang ambil tutup mata. Siapakah ciri-cirinya orang ini? Yang pertama ada, seorang langsung ambil 2 di sini. Oke.
ada kursi ya. Jadi bisa saja dia adalah pekerja kantor ya, sehingga dia banyak kerjanya itu lebih banyak duduk daripada banyak beraktivitas di luar ruangan atau mobilitasnya tinggi. Jadi mungkin saja pekerja kantoran ya, yang banyak artinya di balik meja atau lebih banyak duduk di kursi gitu ya. Jadi kerja-kerja yang mungkin indoor. Di sini ada sepeda. Nah, bisa juga di sini dia memang suka sepedaan ya, atau dia kerja yang berhubungan dengan misalnya jualan sepeda atau industri yang ada sepedanya. Ada kendaraan juga di sini ya, bersepeda kalau yang Sora lihat. Di sini juga ada setrika. Nah, ini bisa menandakan orangnya itu bisa saja orangnya mudah panas ya, orangnya mudah untuk merasa emosi. Tapi di satu sisi orang ini tuh juga punya satu niat, kalau ada apa-apa tuh pingin langsung dilurusin ya. Jadi kalau ada apa-apa tuh dia emosinya itu pingin kayak kurang sabar untuk kayak yaudah harus apa-apa tuh kayak segera deh aku iniin aja deh, segera aku selesaikan aja masalahnya gitu loh ya. Oke. Nah, di sini ada sandals ya, slippers ya. Bisa saja di sini dia memang hobinya pakai sendal gitu ya. Jadi orangnya lebih santai, lebih casual. Jadi senangnya pakai sendal aja, sering ketemu sama kamu pakai sendal. Toothbrush. Nah, ini bisa saja dia berhubungan dengan industri yang berhubungan dengan kesehatan ya, apalagi khususnya kesehatan mulut. Mungkin dia dokter gigi, kerja di klinik gigi, itu juga bisa. Atau dia memang sesimpel senang bersih-bersih ya. Jadi dia kalau habis makan harus gosok gigi. Ada apa harus gosok gigi. Dia sangat memperhatikan giginya, itu juga ada ya. Dan di sini ada juga yang ciri-cirinya adalah kompor. Nah, di sini dia bisa saja seseorang yang suka masak ya. Dia suka masak, mungkin dia juga kerja yang berhubungan dengan masak memasak, itu ada ya. Kalau yang Sora lihat di sini, kita coba lihat dikit lagi ciri-cirinya dia. Oke, rumah ya. Orangnya memang mungkin family person, suka mengutamakan rumah, apalagi kalau yang Sora lihat concern dia adalah tentang rumah, tentang kenyamanan rumah, keluarga, family person, atau memang sekedar bekerja dalam industri properti ya. Si broom. Nah, artinya orang ini tuh hidupnya itu banyak yang harus diberesin, banyak yang harus dirapihkan. Dan di sini juga banyak sekali masalah-masalah hidup yang banyak menggempur dia tentang masalah keluarga. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Nah, artinya dia itu juga senang bersih-bersih juga ada. Nah, tapi ini broom itu juga bisa berkali-kali dia harus menghadapi masalah yang berhubungan dengan keluarga. Ya. Kita mau coba lihat di sini apa yang membuat komunikasi kalian secara garis besar itu mungkin ada sendatan atau kurang lancar ya. Yang pertama, di sini memang yang Sora bilang tadi ya, banyak yang ditegaskan di sini, banyak yang masih memfokuskan untuk mencari impian dia, apa yang dia mau, ada sesuatu yang sedang dia kejar juga. Jadi masalah kemakmuran. Jadi komunikasinya di sini adalah dia itu tidak mau mungkin banyak komunikasi dan sebagainya selama apa yang jadi keinginan dia belum tercapai. Jadi di sini bisa saja ada hal-hal yang belum dia capai ya. Dan di sini membuat komunikasi kalian tersendat karena di sini dia banyak yang tadi Sora udah bilang ya, fokus terhadap keluarga, fokus terhadap apa yang harus dia kerjakan. Jadi di sini ada fokus-fokus tentang keluarga yang membuat dia itu kesana banget ya fokusnya dia gitu loh, sehingga banyak hal yang dia tidak mengutamakan dirinya lagi, dia mengutamakan orang tuanya, mengutamakan keluarganya. Oke. Dan di sini ada tentang kendala ya, dia sedang memfokuskan energinya ke arah mana ya. Jadi memang ada hal dan impian yang masih mau dia kejar ya, dan ada keluarga yang harus dia utamakan, dan masih banyak hal yang harus dia perjuangkan. Jadi di sini masalah skala prioritas juga, masalah ketentuan apa yang harus diprioritaskan, apa yang harus menjadi dia kerjakan ya. Itu yang kalau Sora lihat di sini ya. Bagaimana perasaan dia sesungguhnya ke kamu? Ya. Orang ini punya perasaan yang sangat menyayangi kamu sebenarnya. Di sini kelihatan ya, ada Ace of Cups, ada punya perasaan yang besar, punya perasaan yang kuat juga ke kamu, ada rasa kasih sayang, dan dia merasa ada ketenangan dan kedamaian ketika bersama dengan kamu. Oke. Dan kamu ke dia, kamu merasa bahwa kamu ingin memperjuangkan dia karena kamu tuh kayak merasa aku sudah banyak mungkin mengeluarkan waktu, tenaga, biaya, material dan non material untuk orang ini. Jadi di sini ada keinginan kamu untuk memperjuangkan hubungan ini. Karena kamu melihat ini value-nya ada, hubungan ini sangat berpotensi untuk bisa jadi sesuatu. Oke. Nah. Wow, sih Sora lagi ngecok langsung keluar
keluar kartu karma. Jadi sini jelas terlihat bahwa memang ada hubungan karma kamu sama orang ini. Belum tentu pasti karmik ya, tapi artinya memang mungkin ada jodoh, jalan takdir, atau semesta sudah menggambarkan kalian memang akan ketemu atau berkomunikasi dan sebagainya gitu. Artinya memang apa yang terjadi sekarang ini ada bagian dari karma yang mempertemukan kalian. Mungkin ada dari kalian yang punya koneksi past life dan sebagainya. Oke. Sekarang ya, apa yang dia rasakan, kenapa dia ingin berkomunikasi kembali sama kamu yang tadinya tersendat akan mulai lancar ya. Oke. Kenapa dia ingin mulai komunikasi sama kamu setelah kemarin banyak tersendat. Jadi orang ini tuh banyak menarik diri karena dia ingin fokusnya nggak bisa dia bagi ya. Karena sebenarnya dia itu belum lepas sepenuhnya dari masalah dia, tapi dia juga belum bisa melepaskan kamu. Di sini ada attachment dan keterikatan yang kuat sama kamu ya. Itu kenapa dia itu ingin memulai komunikasi lagi lebih lancar sama kamu ya. Dan yang pasti dia tuh merasa kayak ada di dalam dirinya dia untuk mulai lebih mengerti bahwa ternyata tidak berkomunikasi pun tidak membuat hubungan jadi lebih baik, tidak membuat masalah pun jadi lebih baik. Jadi dia tuh sudah mulai bisa melihat ya sisi lain dari pembelajaran gitu loh ya. Ternyata kalau main diem-dieman juga nggak menyelesaikan masalah. Ternyata kalau komunikasi bermasalah pun malah banyak kompleksitas yang lebih jauh. Entah dia nggak tenang, entah yang lainnya gitu loh ya. Oke. Dan dia merasa bahwa kalau surat di sini harus ada komunikasi. Dia sudah menganalisa secara logika ya, bahwa buat kalau mau hubungan ini ke depannya masih bisa ada sesuatu yang dibangun, itu memang harus ada komunikasi gitu loh. Jadi orang ini tuh seperti bisa berpikir sendiri gitu loh ya. Mulai bisa berpikir sendiri kalau komunikasi itu memang jelas harus ada ya. Oke, kita mulai di sini apa pesan komunikasinya. Oke. Dia kepingin komunikasi yang nanti kalian mulai ya, itu adalah komunikasi yang light dulu, jangan langsung komunikasi yang intens, nanyain hubungan kita jadinya gimana, kamu jadinya gimana gitu. Jadi dia lebih kepingin kayak hubungannya light dulu ya. Jadi karena cukup ada tensi di antara kalian sebelumnya ya, karena mungkin ada banyak emosi-emosi yang terjadi, pergesekan di antara kalian. Dia kepingin kalau komunikasi lagi tidak langsung dengan emosi dan tidak langsung yang serius supaya tensinya nggak langsung tinggi ya. Oke. Orang ini sebenarnya itu menunda komunikasi sama kamu karena sebenarnya dia itu banyak ketakutan sama dirinya, banyak ketakutan sama masa depannya dia gitu loh. Makanya dia menunda untuk komunikasi sama kamu gitu loh. Dan dia akan mengatakan sebenarnya perasaan dia pingin ngomong sama kamu, sebenarnya dia banyak ketakutan tapi dia khawatir ya, antara bukan cuma gengsi ya, antara takut dipikir lemah gitu ya. Dan dia menyesali beberapa kata-kata dia yang mungkin menyakiti kamu, kurang dia pikirkan juga secara nyata gitu ya. Jadi dia kayak merasa kenapa dia juga menunda untuk tersendat komunikasi sama kamu. Dia pingin lebih bisa mikirin apa yang mau dia sampaikan sama kamu. Karena sebelumnya mungkin ada hal-hal yang dia udah terlanjur ucapin dan dia nyesel kenapa dia ngomong seperti itu gitu loh. Entah hal itu menyakiti kamu, entah hal itu tidak dia pikirkan benar-benar gitu loh. Jadi dia kayak lebih mau berhati-hati sama omongan dia karena omongan itu bisa jadi masalah teman-teman, dan dia menyadari itu. Oke. Dan di sini kalau Sora lihat komunikasinya ada dari kamu yang mungkin nyakitin kamu sama kata-katanya, dan kamu juga sama balik membalas dia dengan menyakitkan juga gitu loh. Sehingga banyak ketakutan. Di sini juga dia takut terbuka, takut juga konfrontasi gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini ya. Oke. Dan dia tuh sebenarnya pengen mulai komunikasi lagi sama kamu secara intens karena sebenarnya dia itu peduli sama kamu. Ya, meskipun kelihatannya kayak dia nggak apa-apa, Sora dia baik-baik aja, sebenarnya tidak. Di sini ada kepedulian yang kuat di sini, ya. Dia hanya tidak merasa siap kalau sepenuhnya harus jujur sama kamu apa yang dia rasain. Tadi Sora bilang ya, kekhawatiran lagi, ketakutan lagi, oke? Lalu di sini ada orang ini masih mantengin kamu, masih pantau kamu di sosmed gitu loh ya, dan masih berusaha mencari tahu soal kamu. Jadi bukannya dia itu nggak peduli, sebenarnya tidak banyak ketakutan, situasi nggak kondusif gitu loh ya. Oke. Orang ini tuh sering banget mau komunikasi sama kamu, tapi maju mundur cantik ya. Orang ini ada yang pengen komunikasi sama kamu tapi maju mundur cantik, dan dia berharap
ada dari kamu yang mungkin mau memulai komunikasi duluan sama dia, atau bahkan dalam tanda kutip kalau dia ada beberapa di sini, nggak semua ya, yang dia ketika mulai komunikasi kamunya masih cuek sama dia gitu. Dia berharap ada respon yang dia harapkan ke depan atas hubungan kalian. Dia berharap ke depan itu dia masih bisa memperjuangkan hal ini, dia masih ingin memperjuangkan kalau yang Sora lihat. Dan di sini kalau Sora lihat dia masih mau bilang sama kamu bahwa situasi dia pun baru membaik ya. Dan dia masih pingin merawat kamu dengan kasih sayang, dengan cinta. Jadi dia masih berharap positif sama hubungan ini, ya. Dan dia berharap bahwa kamu bisa mengerti kalau situasi banyak stagnan itu ya karena memang keadaan, ya. Jadi di sini Sora lihat dia ada kepinginan untuk memperbaiki hubungan yang komunikasi ini bermasalah, ya. Intinya seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya sayang, cuman kekhawatiran, kekalutan dan sebagainya ya. Untuk teman-teman yang kepingin beli gelang dan yang kepingin beli kalung di Sora ya, ada kalung bunga dan gelang kupu-kupu, silahkan jangan lupa di Instagram Sora @sora_tarot. Yang ini untuk melepas trauma negatif, yang ini untuk menarik energi cinta kasih supaya lebih positif dalam hidup kamu, lebih lembut ya, lebih penyayang, mungkin dapat jodoh-jodoh yang baik, entah jodoh kerjaan, jodoh teman, jodoh memang pasangan. Oke? Kita akan coba sekarang lihat untuk astrologinya ya. Kita mau coba lihat di sini untuk astrologinya. Libra, Scorpio, Virgo, Capricorn, Libra lagi, Aries, dan ada Cancer. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba untuk alfabetnya. Untuk alfabetnya, teman-teman yang pengen personal reading juga bisa ya, biar lebih on point sama Sora ya. H, D, N, A, P, B, Q, F, V, H, T, U, W, L, R. Satu lagi ya. Dan ada apa nih? Dicek ya. Nama tengah namanya mengandung alfabet ini ya. Sora angkat dulu 1, 2, 3 pause ya. Dan buat kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Tapi terakhir Sora tutup dengan tanggal yang mungkin dia akan memulai komunikasinya lebih lancar lagi ke kamu ya. Tanggal-tanggal di sini ada tanggal 1 sampai 31. Ada 24, 8, 11. Ini bisa juga tanggal jadian, tanggal ketemu 10 ya, tanggal ulang tahun kamu, tanggal ulang tahun dia juga bisa sih. Intinya ini tanggal ya. 7, 28, 16, 31 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu tanggal-tanggal yang berarti sesuatu. Buat kekurangannya Sora minta maaf. Untuk pembelian kartu, personal reading dan sebagainya, silakan di Instagram Sora @sora_tarot. Jangan lupa main juga ke channel Sora yang pertama di Sora and Tarot. Terima kasih dukungannya. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye.